Three, two, one, lights on! Menurut aku, bullying dan kekerasan bentuk apapun adalah pandemic. It's a pandemic in and of itself. Dan kalau kita lihat ranking Indonesia secara global dalam bullying dan juga kekerasan itu salah satu tertinggi di dunia. And therefore, I think it's such an important issue to tackle. Karena kalau kita mau negara kita semakin maju dan semakin jaya, masyarakatnya pun harus tumbuh besar dalam environment yang sehat, yang positif, dan mendukung perkembangan. And if you're experiencing any form of bullying, apalagi dari kecil, itu bisa sangat mengganggu self-esteem seseorang, bisa mengganggu masa depan seseorang, karena ya at the end of the day, kita harus sadar bahwa nggak semua orang cukup kuat untuk bangkit lagi dari trauma-trauma yang mereka alami. Orang-orang yang bisa dibilang mentalnya kuat pun sebenarnya aku rasa, kemungkinan tetap merasakan luka yang mendalam setelah apapun itu yang mereka alami ya. Dan apalagi, mungkin ada yang tahu, mungkin enggak, but I'm very passionate about women and children. Aku ingin sekali anak-anak Indonesia di masa depan bisa terus berkembang dan membuat generasi sebelumnya bangga dan juga dilihat secara lebih positif lagi di mata dunia. And one of the best ways to do that is to raise the self-esteem of the youth. Dan kalau masyarakat nggak peduli tentang bullying, bagaimana kita bisa membantu korban-korbannya? Karena semua kan dimulai dari awareness. If people aren't aware that what they're doing is a form of bullying, bagaimana kita bisa men-tackle situasinya? Dan oleh karena itu, belum lama ini aku membuat platform baru di social media yang namanya Surat Dari Cinta. Nah, Surat Dari Cinta ini akan eventually menjadi buku. Tapi selain menjadi buku, Surat Dari Cinta itu juga adalah platform saling berbagi. Karena aku percaya the more we talk about it, the more we're able to find a solution to our problems. And, sharing does alleviate some of the pain that exists in our hearts. Jadi, Surat Dari Cinta ini konsepnya adalah buku yang mendefinisikan berbagai macam bullying. Tapi selain itu, aku juga meminta followers aku, supporters aku, siapapun yang mau join sebenarnya bisa untuk nge-share experience yang mereka punya. Dari situ kita kurasi dan juga taruh dalam buku Surat Dari Cinta. Jadi, misi aku adalah dengan platform yang aku punya yang cukup besar, aku bisa at least membuka hati dan pikiran beberapa orang, kalau bisa banyak orang ya, but like every movement starts from somewhere, nggak bisa out of the blue langsung besar gitu. Well, maybe there are anomalies like that, tapi biasanya kita harus selalu mulai dari goal kecil yang hopefully bisa kita kembangin dan menjadi lebih besar. Bentuk-bentuk bullying apa sih yang terjadi di sekitar kamu gitu, yang paling dekat lah dari circle kerjaan atau pertemanan? Banyak sekali ya, yang pasti dengan social media sekarang menjadi sesuatu yang jadi bagian besar dalam hidup semua orang, cyberbullying. Cyberbullying is so common and so dangerous, apalagi buat anak-anak dan remaja muda, karena kan remaja-remaja sekarang masih mendevelop jati diri mereka, dan kalau mereka terus merasa pressure, merasa harus membandingkan diri mereka sendiri dengan orang-orang yang di social media, itu bisa dampaknya negatif terhadap diri mereka sendiri. Not only that, kalau orang mengatakan hal-hal yang tidak baik lewat social media tentang kita, itu pasti akan membuat kita sedih, membuat kita merasa bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang salah dari aku? Like, why do I deserve this? Like, what did I do? Jadi cyberbullying, verbal bullying, mungkin dari teman-teman di sekolah, mungkin dari orang-orang di pekerjaan. Verbal bullying sebenarnya juga bisa lewat social media, voice chat, voice note gitu. Physical bullying itu sesuatu yang sangat common di sekolah, sering sekali baca berita di mana anak-anak di sekolah-sekolah di Indonesia mengalami physical bullying dan kadang-kadang tidak mendapatkan justice yang mereka deserve karena diabaikan begitu aja. And that breaks my heart. There's social bullying di mana kita sering lihat kayaknya di film-film ya, social bullying di mana orang anak sengaja dijauhi oleh misalnya suatu grup di sekolah, dan itu membuat anak tersebut ngerasa isolated, ngerasa ada yang salah dengan mereka, padahal enggak. There are so many more forms of bullying, tapi itu yang paling common aku ngerasa. Physical bullying, verbal bullying, social bullying, and cyberbullying. Kamu pernah mengalami salah satu dari bentuk-bentuk itu?
Absolutely. I mean, mungkin, thank God, aku bersyukur sekali kalau bullying secara fisik enggak, tapi verbal, sosial, cyber. Pertama-tama, waktu aku baru masuk dunia entertainment, saat aku umur 12-13 tahun, walaupun sekarang udah tidak aneh lagi, mungkin dulu waktu pertama terjun di dunia entertainment, aku salah satu artis pertama yang mempunyai aksen. Tapi orang-orang, walaupun aku beribu-ribu kali jelasin di media, nggak mau dengar bahwa emang aku nggak tumbuh besar di Jakarta, first language aku bahasa Inggris, sekolah juga sekolah internasional, jadi otomatis semua yang aku lakuin secara akademik bahasa Inggris. Untungnya aku bahagia banget buat generasi anak muda Indonesia zaman sekarang, karena sering sekali kalau kita ke mall, anak umur 7, 8, 9 tahun, walaupun asli Indonesia, nggak blasteran sama sekali, mereka semua pakai bahasa Inggris dan itu nggak dianggap aneh atau salah. So I'm so happy that kids nowadays don't have to go through. Awalnya itu sakit banget ya, cyberbullying. Selain di forum-forum online, kadang-kadang verbal bullying aku alami kalau lagi jalan di mall, tiba-tiba ada yang riak dan ngejek aku dengan aksen yang mereka pikir mirip aku, tapi sama sekali enggak. And it hurt at the time, karena sesuatu yang harus diingat adalah, lagi-lagi, kalau kita masih anak-anak, remaja muda, remaja, kita kan masih mencari identitas diri kita ya. Jadi walaupun mungkin sebenarnya kebanyakan dari orang-orang itu dulu sebenarnya suka aksen aku dan nganggap itu sesuatu yang menghibur mereka, perspektif aku sebagai anak-anak waktu itu adalah, oh, these people are mocking me. Mereka ngehina aku, mereka ingin ngejatuhin aku. Dan itu membuat aku mempunyai banyak negative self-talk dalam kepala aku, di mana aku mikir ke diri aku sendiri, apa salah aku? Like, what did I do to deserve this? Like, what have I done wrong? Like, why are people being so cruel to me? Dan itu lagi-lagi, itu perspektif anak remaja umur 12-13 tahun, normal dong. Pasti di umur segitu kita belum mengerti bahwa apa yang terjadi bukan salah kita. Memaafkan itu sebenarnya sesuatu yang kita lakukan, aku percaya, buat diri kita sendiri. Because each and every one of us who have experienced a certain trauma or experienced bullying or experienced anything negative in life, kita berhak untuk mempunyai hidup yang bahagia. Dan kalau kita terus hold on kepada memori-memori sedih, memori-memori menyakitkan, bagaimana kita bisa bangkit dan maju dengan hidup kita. Dan oleh karena itu penting untuk kita yang mengalami tindakan bullying itu sadar bahwa sebaiknya abaikan aja bully itu. Kedua, you're never gonna be liked by everybody. So if you have some haters out there who bring you down, just ignore them, because kayaknya semua orang di dunia ini yang paling angelic pun pasti punya 1-2 orang yang gak suka sama mereka. Don't expect to be liked by everybody. Ingat, kita semua punya jalan hidup kita sendiri, jadi sebaiknya kita fokus dengan goals yang kita punya dalam hidup. Jangan biarkan negativity orang lain membuat kita mempertanyakan kapabilitas kita, dan it's better to prove the haters, the bullies wrong, work hard, achieve your dreams. Nanti akhirnya mereka juga yang nyesel udah menyakiti kalian di masa lalu. Tapi ada nggak sih cara lain yang mungkin kita bisa encourage other people to stop bullying itself? Kalau secara cyber, aku selalu bilang jangan lupa untuk men-screenshot apa yang bully itu lakukan kepada kamu. Karena kalau sudah berlebihan, itu bisa kita report. Kalau verbal bullying, itu yang aku cerita tadi, biasanya datang dari seseorang yang sendirinya tersiksa. Jadi the best thing to do is to ignore them. Karena semakin kita mengignore mereka, semakin mereka akan sadar bahwa kata-kata mereka tidak mengefek kita, dan mereka lama-lama akan capek untuk terus menindas kita karena kita nggak terpengaruh oleh kata-kata mereka. Physical bullying, again, kalau sampai memar-memar, take a picture of it, have evidence. Tapi selain itu, kalau itu terjadi di lingkungan sekolah, report it. If your principal doesn't care, report it to your parents. If your parents don't care, report it to someone who cares. Dan kalau social bullying, di mana seorang bahasa Indonesia ostracize, itu adalah orang-orang yang ingin merasa superior. Jangan biarkan mereka merasa bahwa hidup kalian terpengaruh oleh kejahatan mereka. Carilah lingkungan yang baik, carilah teman-teman yang like-minded, yang positif. Dan kalau kalian benar-benar merasa lonely dan mungkin merasa tidak tahu bagaimana untuk mencari teman-teman yang bisa melindungi kalian, I always say try to talk to your parents, have an open conversation with them. Karena percaya nggak percaya, walaupun orang tua kita kadang-kadang ngerasanya
punya pikiran mereka sendiri dan ingin mengontrol hidup kita, they actually love us. So have an open conversation with them. And if you're not close to your parents, banyak sekali lembaga-lembaga yang kita bisa reach out, cari bantuan. And not only that, kalau itu pun kalian nggak bisa dan kalian nggak tahu mau kemana, ini adalah alasan kenapa Surat Dari Cinta, platform baru aku ada. Karena lewat platform ini kalian bisa curhat, dan walaupun aku nggak bisa janji kita bisa memberikan kalian jawaban yang terbaik, at least itu adalah starting point di mana kalian bisa sharing perasaan kalian dan apa yang ada dalam pikiran kalian. Walaupun baru jalan 1,5 minggu, udah bisa dibilang banyak orang sih yang sharing experience mereka, dan memang account itu punya adminnya, tapi aku pun punya akses ke account itu dan aku membaca story-story yang datang dari orang-orang. Nah, setiap aku sempat, aku berusaha untuk menjawab, tapi basically karena ya pasti kita nggak bisa jawab orang satu-satu, yang kita lakukan adalah kita baca cerita-ceritanya, dan seperti aku bilang tadi, kita akan mengkurasi cerita-cerita yang kita dapat dan taruh di buku Surat Dari Cinta, of course secara anonymous ya. Anonymity is very important. Dan kita punya psikolog yang kita udah hire untuk buku ini, dan dia akan memberikan pendapat dia dan juga solusi untuk masalah-masalah yang udah dibagi oleh orang-orang ini. So, we hope that the psychologist will be able to give you answers. Dan kadang-kadang kan ada, walaupun ceritanya beda-beda, tipe bullyingnya sama. Misalnya ada 10 orang dengan cerita berbeda-beda, tapi semuanya social bullying. Itu akan ditanggapi oleh psikolog kita dan dibantu untuk mencari solusinya. So, as I said, this platform, Surat Dari Cinta, adalah platform untuk sharing, tapi kita berusaha semaksimal mungkin juga untuk membantu semua orang mendapatkan solusi dan hopefully bisa bangkit dari situasi yang mereka alamin. Mungkin ini coincidence ya, tapi nama aku kan Cinta, which means love. Dan at the stage of my career, yang aku inginkan adalah itu, to spread love. And I know that sounds cheesy, but honestly, that's what we need in the world right now. Dunia kita penuh dengan kesedihan, penuh dengan negativity, penuh dengan trauma. Kalau kita bisa berbagi rasa kasih sayang, kenapa enggak? Makanya lahir Surat Dari Cinta, platform untuk membantu korban-korban bullying. Dan selain Surat Dari Cinta, aku membuat program baru YouTube yang namanya Bicara Cinta. Dan Bicara Cinta ini ada dalam account YouTube baru yang namanya aja bukan Cinta Laura Kiel, it's called Puella. Dan Puella artinya bahasa Latin perempuan yang confident, kuat, dan independent. Tapi walaupun Puella itu artinya perempuan yang kuat, independent, dan semangat, dan confident, ini nggak hanya buat perempuan ya. Tapi dalam account Puella ini ada talk show yang namanya Bicara Cinta. Baru ada 1 episode, tapi kita akan tayang setiap hari Minggu. Basically, acara ini target kita adalah remaja sampai dewasa muda. Kembali ke yang aku ceritain di awal interview tadi, bahwa aku ngerasa kurang sekali di media role model yang positif dan kurang sekali acara-acara yang ngebantu anak-anak muda ngebentuk cara pikir mereka. Lewat acara Bicara Cinta ini, aku ngundang guest stars yang semua bisa dibilang masih muda-muda sekali, karena aku ngerasa cara terbaik untuk anak muda belajar adalah melihat cara pikir idola mereka. Dan setiap episode ada tema yang menurut aku anak-anak muda anggap sangat penting dan relevan dalam hidup mereka. Kemarin sama Angga Yunanda kita bicarain toxic relationship. Hari Minggu ini akan ada episode dengan Syifa Haju, kita bicarain self-love. Kedepannya ada bintang tamu lagi di mana kita akan obrolin eating disorders. Nanti ada juga bintang tamu lagi di mana kita ngomongin gender identity. Nanti ada lagi kita obrolin the environment. Jadi banyak sekali topik-topik yang kita akan bahas, tapi secara fun dan secara simple supaya gampang di-digest juga oleh anak-anak muda. So back to what I said in the beginning, I want everything that I do to impact other people positively. Dan makanya dari buku, dari talk show, itu semua aku berusaha mentransfer values yang positif. Because that's what we need. Dan walaupun mungkin sekarang views-nya masih kecil, aku percaya setiap movement dimulai dari ide yang kecil. Dan kalau kita consistent dan berani dengan opini kita, lama-lama itu akan menyebar dan menjadi lebih besar. So I really hope that my platform can continue to grow, because I think it's what this country needs right now. We need love and positivity more than ever. And it sounds a little bit hippie, but it's true. It's true. We can't just keep consuming comedy and negativity on TV or on YouTube. We need something positive.